Kalian masih bingung tools-tools yang ada di Adobe Photoshop? Simak video berikut ini. Jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa tools-tools yang ada di Adobe Photoshop. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat desain atau membuat karya digital imaging, harus simak video berikut ini. Oke, di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman tools-tools yang ada di Adobe Photoshop. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk teman-teman yang mungkin baru akrab dengan tampilan dari Adobe Photoshop, untuk tools-tools itu ada di sebelah kiri. Jadi toolbox-nya seperti ini. Toolbox-nya itu bisa kita buat vertikal seperti ini, atau ada dua kolom gitu ya, seperti itu. Tapi mau satu kolom atau dua kolom itu semuanya sama gitu. Oke, lanjut. Untuk tools pertama di sini ada move tool. Jadi move tool ini untuk menggerakkan isi dari layer gitu ya. Jadi kalau misalnya ada layer lalu kita gerakan, maka tools yang dipakai adalah move tool ini. Teman-teman, untuk menggerakkan objek harus dipastikan bahwa layernya tidak dalam keadaan terkunci. Di sini ada gambar gembok. Jadi kalau ini ada gambar gemboknya, ini tidak bisa kita ubah. Kita hilangkan dulu gemboknya, lalu bisa kita ubah ke kanan kiri. Nih, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya auto select, kita mau klik di mana aja, ini pasti pindah. Tapi kalau kita klik di sini misalnya, nah ini nggak ikut pindah. Ini nggak ikut pindah. Kalau kita hilangkan, nah maka dia bisa pindah. Kita klik dulu layernya. Nah ini meskipun kita klik di sini, layernya akan ikut pindah seperti itu. Oke. Lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada artboard tool. Jadi artboard tool ini untuk membuat artboard baru. Di sini teman-teman bisa buat lembar kerja baru di sini dengan ukuran tertentu. Maka akan jadi artboard baru. Selanjutnya di sini ada rectangular mercury tool. Rectangular mercury tool ini berguna untuk membuat seleksi dalam bentuk segi 4 atau rectangle. Kemudian selanjutnya ada elliptical mercury tool, bentuk seleksi juga tapi bentuknya adalah elips ya, atau lingkaran. Selanjutnya adalah single row. Jadi ini bentuk seleksi yang garis gitu ya, seperti ini. Dan satunya lagi adalah single column, sama tapi vertikal garisnya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada lasso tool. Jadi lasso tool ini adalah salah satu tools untuk menyeleksi. Jadi teman-teman langsung klik drag aja membentuk bagian yang ingin diseleksi seperti ini, maka akan terbentuk seleksinya. Selanjutnya ada polygonal lasso tool, hampir sama dengan lasso tool biasa tadi, tapi di sini adalah kita bikinnya adalah klik satu titik seperti ini. Nah, ini cocok untuk jika bagian yang mau diseleksi itu geometrik gitu ya bentuknya. Lanjut, selanjutnya ada magnetic lasso tool. Lasso tool di sini ketika kita klik sekali, maka dia akan mengikuti bentuk seperti itu ya. Yang penting kita dalam seleksinya berusaha untuk mengikuti bentuknya ini. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Nah. Oke, selanjutnya di sini ada object selection tool. Di sini kita coba klik sekali.
maka dia akan mencari objek apa, dia mendeteksi objek apa, lalu akan jadi seleksi. Nah, misal seperti ini ya. Lanjut ada quick selection. Quick selection ini teman-teman menggunakannya juga dengan klik tahan, lalu diusapkan ke bagian yang mau diseleksi seperti ini. Oke, bisa teman-teman di menu barnya bisa lihat bahwa di sini tuh bisa menambahkan seleksi atau mengurangi. Kalau mengurangi ya kita kurangi, kita hilangkan rumputnya di sini. Teman-teman juga bisa memperbesar kuasnya ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Selanjutnya di sini ada crop. Nah, ini untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan dalam bentuk segi 4 gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengubah ujung, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah seperti ini misalnya. Jadi bagian yang transparan ini ingin kita hilangkan, maka jadinya seperti ini. Nah, kemudian ada perspective crop tool. Nah, ini adalah tools yang cukup menarik. Jadi di sini teman-teman bisa membuat sebuah lingkaran dulu, membuat bentuk segi 4 dulu, lalu kita posisikan perspektifnya seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Maka nanti yang tertampil ini mungkin bisa kita ubah seperti ini. Oke. Maka nanti yang tertampil adalah semua yang ada di dalam bidang ini, tapi dalam bentuk segi 4 biasa, bukan perspektif seperti ini. Jadi ini kan perspektif bentuknya, tapi nanti setelah kita centang di atas ini, bentuknya akan jadi segi 4 biasa seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu adalah slice tool. Nah, slice tool ini adalah salah satu tools Photoshop yang cukup lama ya. Jadi untuk membagi-bagi karya yang kita buat gitu ya. Jadi dia akan bentuknya seperti ini. Nah, misalnya terbagi jadi 1 dan 2, dan kita bisa mengekspor dua bagian ini menjadi satu file masing-masing seperti itu. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya adalah slice select tool. Jadi slice yang sudah kita buat tadi, tampilan slice tadi ya, itu bisa kita pilih menggunakan slice select tool. Jadi kita mau pilih tampilan yang 1 atau 2 gitu, atau yang kalau misalnya ada banyak slice-nya, bisa teman-teman pilih pakai ini. Oke, selanjutnya di sini ada frame tool. Jadi frame tool di sini ini adalah membuat placeholder gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini ya, yang dilakukan itu seperti ini. Jadi ketika kita buat frame di sini, kita bisa memasukkan foto di area kotak ini, atau kalau bentuk framenya itu bundar, maka kita juga bisa memasukkan fotonya nanti bentuknya bundar gitu. Dan akan jadi layer baru di sini. Lanjut, di sini ada eyedropper. Eyedropper itu untuk memilih warna. Jadi bisa kita lihat ketika kita klik, maka warna di area foreground ini akan berubah. Nah, hijau jadi hijau, abu-abu jadi abu-abu. Oke, lanjut. Di sini ada patch tool. Jadi patch tool itu untuk menghilangkan bagian-bagian. Kalau aku sih biasanya makanya untuk menghilangkan bagian-bagian yang kurang diinginkan. Misalnya aku ingin menghilangkan 2 kambing ini ya. Jadi aku pilih di sini. Terus teman-teman bisa pilih ininya source, yang lain gak usah diubah. Lalu pindah ke ini, klik tahan dan geser ke permukaan yang kita inginkan. Jadi misalnya permukaan ini kan nggak ada nih kambingnya, misalnya kita bisa bawa ke sini.
Nah, maka dia akan ngeblend gitu ya. Nah, ini ada kurang sempurna, kita bisa pakai permukaan yang lain. Nah, maka kambingnya tadi akan hilang gitu. Triknya adalah ketika kita pintar dalam memilih permukaan mana yang persis dengan bentuk ini, maka bentuknya makin realistis. Tapi kalau permukaannya kurang realistis, maksudnya bentuk teksturnya ini kurang sama gitu, maka hasilnya akan kurang maksimal. Seperti ini kan udah cukup. Nah, trik yang bisa dipakai juga, kita bisa memilih yang lokasinya deket aja ya. Jadi kalau misalnya jauh mungkin teksturnya mungkin kurang sama, tapi kalau deket kan sama. Selanjutnya adalah spot healing. Spot healing ini untuk menghilangkan noda gitu ya. Jadi kalau ada objek yang ditengarai sebagai noda, maka akan hilang. Ini cocok untuk di wajah gitu ya, untuk wajah. Selanjutnya ada brush tool. Brush tool di sini untuk memberikan sapuan warna sesuai dengan warna foreground di sini. Misalnya kita mau kasih warna biru, kita bisa sapu-sapu di sini. Itu. Yang harus diperhatikan dalam brush tool adalah di sini teman-teman bisa mengatur size brushnya dan hardnessnya. Jadi size-nya itu semakin kecil ya akan makin kecil hasil sapuannya, dan jika makin besar, ini teman-teman bisa besarkan sampai 5000 pixel, maka bentuknya akan besar. Selanjutnya untuk hardness, kita kecilin dulu. Hardnessnya kalau 0%, maka sapuannya itu akan menghasilkan tepi yang halus dan pudar seperti ini. Tapi jika hardnessnya kita maksimalkan sampai 100%, maka tepinya itu akan flat gitu ya, tegas. Selanjutnya adalah clone stem. Jadi di sini clone stem itu untuk mengcloning area yang mau bikin lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa hardness-nya kita besarkan, lalu size-nya juga. Teman-teman pilih alt click, misalnya ini di rumput ya, alt click di gambar domba, maka ketika kita sapukan di sini maka akan ada gambar domba di sini. Seperti itu. Nah, lanjut, di sini adalah history brush tool. Jadi ini brush tool tapi untuk mengubah bagian tertentu sesuai dengan apa yang ada di situ sebelum diedit gitu. Lanjut, di sini ada eraser tool. Jadi eraser tool ini gunanya untuk menghapus ya, menghapus atau membuat sebuah objek dalam layer itu jadi transparan. Jadi misalnya ini kita atur opacity-nya di 100, flow-nya 100, lalu brush-nya kita buat ukurannya seperti ini, dan hardness-nya mungkin kita maksimalkan, maka hasil sapuannya akan menghilangkan area ini. Sapuannya akan menghilangkan area ini. Nah, kita lihat ini hilang ya. Ini berlaku juga kalau hardness-nya rendah gitu. Kita akan menghasilkan hasil sapuan hilang juga, tapi tepinya itu halus. Nah, tepinya itu halus, nggak flat kayak yang tadi. Lalu kalau kita mengatur opacity, jadi misalnya opacity-nya 49, kita akan bagian ini tuh akan hilang, tapi tidak hilang sepenuhnya, hanya hilang 50%. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa di belakangnya itu ada sisi transparan, tapi nggak 100%. Ini masih ada bagian awan ini yang ada di sini. Kalau opacity-nya mepet, jadi bukan 100% tapi misalnya 80, maka akan makin hilang gitu, tapi ini juga belum hilang sepenuhnya. Dan kalau opacity-nya itu
kita buat ke 10%, 1, 10 misalnya 9, maka akan terlihat bahwa hasil sapuannya ini akan menghilangkan sedikit saja bagian yang kita usap. Oke, lanjut. Di sini ada pen bucket. Pen bucket ini gunanya kurang lebih ya, sistemnya itu seperti menggunakan pen bucket di Microsoft Paint ya. Jadi ketika klik foregroundnya biru, maka kita akan menghasilkan warna biru penuh. Kalau kita pilih layer yang ada gambar padang rumputnya ini, maka akan mengisi bagian ini ya, sesuai ada toleransinya juga. Jadi misalnya kita kasih toleransinya lebih sedikit, maka bagian bidang yang terisi juga makin dikit. Toleransinya makin gede, maka ya area yang terisi makin luas itu. Bisa jadi memenuhi seluruh seperti ini. Oke. Lanjut, di sini ada gradient tool juga. Gradient tool itu untuk membuat, ya pastinya untuk membuat gradient ya. Di sini kita mungkin mau tentukan warnanya dulu, mungkin tetap aja. Dan teman-teman cara makainya adalah klik, tahan, lalu geser. Jadi klik, tahan, lalu geser seperti ini atau seperti ini. Arahkan kemana dulu nih angle-nya, maka akan menghasilkan sebuah gradient yang ini sudah jadi layer baru gitu ya, seperti ini. Tapi kalau tidak ada layer baru, mungkin kita langsung seperti ini, maka akan layernya akan layer yang tadi sebelumnya akan tertutupi oleh gradient ini. Jadi layer padang rumputnya tadi hilang, harus kita undo agar dia kembali lagi. Lanjut, di sini ada blur tool. Blur tool ini sesuai namanya adalah untuk menyapu bagian agar dia itu jadi blur. Jadi ini kan gambarnya cukup tajam ya untuk si domba ini. Jadi ketika kita klik, maka dia akan semakin buram, semakin buram, semakin buram, semakin buram. Ketika klik berkali-kali, maka akan semakin buram, semakin blur. Ini berlaku juga untuk harnessnya. Harnessnya kalau 100%, maka hasilnya akan flat gini ya, akan tampak jelas batas antara yang terkena tools dan yang tidak. Dan kalau yang 0%, maka akan lebih halus. Nah, lebih halus. Oke. Selanjutnya adalah tool yang namanya sharpen. Jadi sharpen tool ini kebalikan dari blur tool ya. Jadi seperti ini, blur tool, sharpen tool ini untuk membuat tajam bagian-bagian yang cenderung blur. Jadi kita klik terus, maka hasilnya itu gambarnya akan makin tajam. Tapi mungkin tajamnya nggak bisa balik kayak awal tadi ya. Ini karena kan sistemnya membaca warna pixel gitu kan dan menjadikan tajam. Jadi untuk detailnya bisa jadi kurang akurat. Model yang akurat kan seperti ini ya. Selanjutnya ada smudge tool. Jadi smudge tool itu untuk jadi kalau kita klik lalu geser, maka dia akan seperti ikut geser juga gitu seperti ini. Dan ketika digeser itu akan makin buram. Semakin lama kita menggeser, maka intensitas buramnya makin tinggi. Seperti itu. Lanjut, di sini ada dodge tool. Dodge tool itu untuk membuat warnanya jadi lebih terang. Seperti ini. Sedangkan kebalikannya ada burn tool. Burn tool ini untuk membuat sebuah bidang itu makin gelap, seperti ini, makin gelap. Jadi kan burn ya, jadi seakan-akan ini terbakar.
Lanjut ada sponge tool. Jadi sponge tool ini untuk membuat warnanya itu makin mencolok atau makin hilang warnanya. Dengan cara memilih di sini mode-nya ada di saturate sama saturate. Kalau saturate ya makin ngejreng warnanya, makin mencolok. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih yang di saturate maka warnanya akan makin pudar, makin hitam putih, seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita balikin lagi. Lanjut, di sini ada pen tool. Pen tool ya kita tahu di sini untuk membuat bisa digunakan untuk seleksi, bisa digunakan ini untuk seleksi. Jadi teman-teman buat titik-titik yang saling terhubung, lalu klik kanan dan make selection, maka akan jadi seleksi. Atau teman-teman bisa membuat bentuk dengan cara mengubah bagian atas ini dari path menjadi shape. Jadi untuk path tadi itu untuk membuat selection, kalau shape itu untuk membuat bentuk. Teman-teman juga harus perhatikan di sini ada fill dan stroke, dan di sini ukuran strokes-nya. Jadi fill itu adalah warna yang ada di dalam bentuk yang kita buat seperti ini. Nah, kalau stroke itu adalah garis tepi. Jadi kita hilangkan fill-nya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, garis tepinya aja. Oke, selanjutnya di sini ada freeform. Jadi freeform itu pen tool tapi kita bisa bentuknya seperti coret-coret seperti itu. Yang penting hampir sama seperti lasso tool, tapi ini bentuknya akan jadi titik-titik pen tool seperti itu ya. Prinsipnya juga sama. Kalau shape kita akan membuat bentuk, kalau pad kita akan jadi pad aja ya. Bisa untuk seleksi. Lanjut, di sini ada kurvatur. Kurvatur itu adalah 3 titik. Jadi bentuknya akan melengkung-lengkung. Di sini triknya kalau misalnya teman-teman klik 2 kali, maka bentuknya akan nggak melengkung ya. Nggak melengkung seperti ini. Kalau teman-teman klik 2 kali lagi, maka akan melengkung. Itu untuk kurvatur. Selanjutnya ada add anchor point. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan di area yang belum ada titiknya, teman-teman bisa tambahkan. Mungkin aku gedein dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan belum ada. Teman-teman bisa tambahkan 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Lalu di sini ada delete anchor point. Ya, ini fungsinya sebaliknya. Titik yang sudah ada bisa dihapus. Maka bentuk padnya akan lain. Oke, sekarang convert point. Nah, convert point ini untuk mengubah dia jadi lurus atau jadi melengkung. Seperti ini lurus. Tuh. Kalau ditarik, kalau diklik tarik dia akan jadi melengkung. Tapi kalau diklik sekali dia akan kembali jadi lurus. Jadi untuk itu fungsinya. Lanjut, di sini ada type tool. Type tool di sini ada horizontal. Ya, teman-teman sudah tahu mungkin horizontal ini untuk membuat teks dalam orientasi horizontal, tulisannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Lalu di bawahnya ada vertical type tool. Yang vertikal ini ya sama, tapi untuk orientasinya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti ini. Lanjut ada vertical type mesh dan horizontal type mesh. Ini fungsinya hampir sama, tapi nanti akan jadi type mesh ya, terus akan jadi bukan yang ini, maka akan jadi seleksi. Nah, seperti ini. Ini yang teman-teman bisa pakai.
Lanjut, di sini ada direct selection tool. Jadi direct selection tool itu kita kembali ke pad kita tadi, kita besarkan. Direct selection tool itu untuk memilih satu titik. Untuk satu titik padnya kita bisa pilih lalu pindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk yang pad selection, kita memilih satu titik maka akan ikut semua. Nah, ini nggak bisa dipilih salah satu, semuanya ikut. Untuk yang pad selection tool, jadi kalau mau yang satu titik pakai yang direct. Selanjutnya di sini ada tool untuk basic shape gitu ya, ada rectangle untuk membuat segi 4, ellipse untuk membuat lingkaran, triangle untuk membuat segitiga, polygon untuk membuat segi banyak kita bisa atur, line itu untuk membuat garis, dan custom shape itu untuk membuat shape sesuai dengan, nah misalnya di sini shape-nya kan macam-macam nih. Ada wild animal, ada leaf trees, jadi di sini ada pohon seperti itu, ada apa nih, perahu dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita pilih yang perahu, kita masukkan ke sini maka akan langsung jadi perahu. Teman-teman bisa ubah stroke-nya, misalnya dihilangkan lalu fill-nya jadi hitam, maka jadinya seperti itu. Ini untuk custom shape. Untuk yang lain kita coba satu-satu. Rectangle itu segi 4, jangan lupa fill-nya kita pakai hitam aja, lalu stroke-nya hilang. Ini bisa diatur pelengkungannya seperti ini, semakin ditarik semakin tidak runcing, dan semakin dikembalikan semakin runcing. Lalu ellipse itu untuk membuat lingkaran, triangle untuk membuat segitiga, dan polygon itu untuk membuat segi banyak. Di sini kita masukkan 5 ya, jadi di sini adalah segi 5. Oh, bintang dengan 5 sudut. Oke, itu ya. Ini teman-teman bisa cek juga fill-nya bisa diedit seperti itu tadi. Oke, bintang bersudut 5. Kalau kita tambahkan di sini misalnya ada 6, maka hasilnya akan seperti ini. Bintang bersudut 6. Dan seterusnya. Lanjut, tinggal 2 lagi. Di sini ada hand tool. Jadi ini untuk menggeser-geser artboard atau lembar kerja yang sudah kita buat. Jadi ini bukan objeknya yang digeser, tapi artboardnya seperti ini. Ada rotate view. Nah, ini kan orientasinya kan lurus gitu ya. Kita bisa miringkan ke kiri, ke kanan gitu kan, ke putar bawah seperti ini, atau kita kembalikan lagi. Kemudian yang terakhir adalah apa nih? Zoom tool. Jadi ya ini untuk zoom in atau zoom out. Ketika kita arahkan ke atas, geser ke atas, klik tahan lalu geser ke atas, maka dia akan zoom out. Tapi kalau klik geser tahan ke bawah, dia akan zoom in. Seperti itu. Oke, demikian ini penjelasan apa sih fungsi dari tools yang ada di toolbox yang ada di Adobe Photoshop. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari kita mengenai tools dari Adobe Photoshop. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada permintaan mau tutorial apa nih, langsung aja komen gitu ya. Dan jangan lupa like videonya dan subscribe. Terima kasih.